Hey, nama gue Bill, gue CEO Devlog.com. Jadi akhir-akhir ini gue senang banget ya, entrepreneur baru tuh banyak banget bermunculan gitu kan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang anak-anak muda sekarang tuh keren-keren banget, wawasannya bagus, terus niat-niatnya. Mereka tuh punya energi yang banyak gitu. Nah, itulah kenapa gue mau mulai channel ini, karena gue pengen ngasih tahu bahwa bisnis itu kita nggak bisa memulai cuma karena kita pengen-pengen doang terus udah gitu. Bisnis itu kembali lagi ya, kita pengen. Tapi tergantung dulu visi kita gimana sih. Kita pengennya tuh 10 sampai 20 tahun lagi tuh kayak gimana gitu loh. Tujuan kita bisnis tuh apa? Apakah kita pengen tajir atau kita pengen famous atau kita pengen punya impact yang besar buat dunia gitu. Karena kita pengen ngebuat sesuatu yang lebih baik di dunia ini. Tapi sekarang anak-anak muda itu banyak banget yang memulai bisnis tuh tanpa dasar gitu. Dasar itu bukan modalnya atau karena pendidikannya atau karena apa, bukan gitu. Karena dasar itu teori. Teori itu lo harus tahu banget. Lo harus tahu memulai dari mana. Lo pengen bisnis nih, lo harus tahu teorinya kayak gimana. Emang sih bisnis itu masalah inovasi. Tapi inovasi itu harus ada teorinya gitu loh. Lo pengen bikin sesuatu nih, lu pengen punya teori baru nih, ya lu bisa milih kayak misalkan lu belajar teori baru, teori yang orang-orang, atau misalkan di bisnis itu kan ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi kembali lagi, lu harus tahu teorinya. Karena nggak bisa sembarangan gitu loh. Lo nggak bisa tiba-tiba, gue pengen bikin sistem baru, bodo amat gitu. Lu boleh gitu, jadi rebel kan. Tapi kalau misalkan lu emang buat sistem baru, lu harus tahu dulu nih sistem-sistem yang lama, lu harus pelajarin, lu tahu, lu pahamin. Nah, di situ lo harus tahu bolongnya di mana dan lu bikin sistem baru. Itu yang terbaik gitu loh. Nggak bisa lu sembarangan kayak gue pengen bisnis dan gue pengen bisnis sistem baru. Ya udah, gue pengen ini. Itu tuh kalau kata Peter Reinhardt tuh, lu tuh sama aja kayak anak kecil yang ngelempar batu ke jendela orang terus tawa-tawa gitu. Ya udah gitu, itu rebel, lu ngelempar batu tapi ya nggak ada gunanya gitu loh. Karena ya itu cuma buat senang-senang dan lu nyesel gitu. Lu kan nggak mau kan lu bisnis terus lu buang duit terus buang waktu segala macam tapi lu akhir-akhirnya nyesel. Ada banyak sih teori yang bisa lu pelajarin gitu, dari mulai teorinya Robert Kiyosaki yang kuadran kanan kuadran kiri, terus ada teori bisnisnya Peter Thiel yang zero to one, terus ada teori bisnisnya Link Canvas, ada teori bisnisnya Warren Buffett, ada teori bisnisnya Donald Trump, ada teori bisnisnya yang lokal tuh Bahasa Dino, terus ada teori bisnisnya si anak singkong, banyak banget lah, lu terserah lu milih mana kan. Tapi kembali lagi, lu tuh pengen kayak apa sih? Itu yang penting gitu. Inti dari semua bisnis, inti dari semua itu, kalau misalnya lu baru mau mulai dan lu belum tahu kayak, gua harus milih teori yang mana sih gitu. Nah, inti dari semua bisnis itu sebenarnya ini. Semua intinya tuh ada 3 poin kan. Pertama, file. Lu harus nata file lu serapih mungkin karena suatu saat file itu tuh bakal kepake lagi gitu. Misalkan lu punya bisnis restoran ya, file-filenya tuh harus tertata gitu. Resepnya apa, terus kebutuhannya apa, shift pagi, shift malam apa, kokinya siapa, tanggung jawabnya apa aja. Filenya itu semua harus ada, pengeluaran, pemasukan, bla bla bla, itu semua harus tertata rapi. Karena kalau misalkan suatu saat lu butuh untuk bayar pajak atau misalkan lu harus minjem duit untuk ekspansi bisnis lu tuh semua udah punya filenya dan lu tahu lu mau ngambil di mana. Oke? Itu poin nomor satu. Terus poin yang kedua, itu lu harus tahu kunci bisnis lu. Kunci inti dari bisnis lu itu apa yang ngebuat bisnis lu berjalan gitu. Yang bisa bikin bisnis lu itu terus hidup. Karena kayak misalkan bisnis baju, ya lu harus jualan baju. Lu jangan mikirin kayak desainnya apa, interiornya apa segala macam, nggak usah gitu loh. Kalau misalkan lu punya bisnis kafe deh, paling gampangnya. Lu bisnis kafe nih, ya produk lu, kopi lu, minuman lu, makanan lu, jajanan lu yang kejual gitu loh. Nggak usah terlalu mikirin interiornya tuh keren banget nggak sih, interiornya tuh bikin orang kagum nggak sih, apa segala macam. Itu nggak penting gitu loh. Karena kalau misalnya lu terlalu sibuk dengan mikirin itu dan barang-barang lu nggak laku, ya percuma lu bisnis lu juga bakal mati gitu loh. Inti bisnis lu tuh apa dulu gitu. Setelah itu baru lu mikirin apa yang ngedukung inti bisnis lu sampai dia bisa menjadi sesuatu yang bagus gitu.
Itu poin kedua, inti dalam bisnis. Terus poin ketiga, itu tuh, wah ini yang nggak kalah penting dan penting banget sih. Itu banyak banget yang gagal gara-gara ini gitu. Pengeluaran yang beralasan. Setiap pengeluaran itu harus ada alasannya. Kayak misalkan lu pengen ngeluarin buat bensin, ini penting nggak sih gitu. Kalau misalnya lu pengeluaran buat ngebayar arsitek terkenal untuk ngebuat bangunan lu keren banget, itu penting nggak sih gitu. Biasanya nih kejadian kalau misalkan gue sering dengarnya di ini sih, usaha teknologi gitu sih. Jadi orang-orang yang pertama penghasilannya tuh biasa, terus tiba-tiba yang membludak gitu kan, terus wah kita punya banyak duit nih, kita harus beli Mac, kita harus beli apalah, beli AC, beli apa segala macam. Itu tuh nggak terlalu penting dan tiba-tiba langsung wah pengeluaran banyak banget dan bubar gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Lo harus mikirin cash flow lo gimana, arus kas lo kayak gimana, terus dalam 6 bulan ke depan nih bisa bisa bayar pegawai apa enggak, terus lo harus mikirin perputaran uangnya gimana segala macam. Kalau misalkan lo ada duit, tiba-tiba ada duit banyak gitu loh, ya lo harus pikirin itu semuanya. Oke, nah itu tadi dasar-dasar dalam bisnis. Lo harus punya visi, lo harus tahu teorinya kayak gimana, lo harus berinovasi, dan terakhir ingat tiga itu. Lo harus tertata rapi, lo tahu kunci bisnis lo, dan lo harus pengeluarannya tuh harus benar-benar beralasan. Kalau bisa lo mikir 10 kali untuk ngeluarin cuma duit kayak 10.000, tapi lo harus mikir 10 kali gitu. Biar semuanya sehat. Oke, episode ini kita bakal ngebahas finansial, gimana kita ngebangun bisnis kanvas, kita ngebangun gimana sih kita ngebangun bisnis dari awal tuh, apa aja sih yang harus kita rencanain, terutama keuangannya apa aja sih. Nah, bakal kita bahas setelah ini. See you soon, keep hustling.